Sebelumnya bang, perkenalkan nama saya Yuda dari Profesinas Poltekkes Bengkulu. Jadi hari ini kita akan melakukan penyuluhan kesehatan tentang apa itu stroke dan apa itu hipertensi. Ya. Kalau boleh tahu sama abang, nama abangnya Bang Agis ya? Iya, Agis. Agis, oke. Kemarin kan kita kan udah datang ke rumah abang, kemarin kan kita kajian kemarin kan tentang biodata abang. Di hari ini sesuai dengan jadwal kita akan melakukan penyuluhan kesehatan. Sebenarnya bang, bagaimana kabar hari ini bang? Sehat lah. Alhamdulillah berarti ya. Tidurnya malam kali tidurnya malam. Gimana tidurnya malam bang? Oh ya, malam tidur. Malam tidur ya. Nah sebelumnya bang, abang sebelum tahu tak kalau abang itu ada penyakit hipertensi sebelumnya itu atau darah tinggi? Tidak tahu. Belum tahu awalnya. Belum tahu. Abang apa yang abang tahu tentang stroke? Tahu tak abang stroke apa itu? Ya abang tahu stroke itu apa? Yang fase tahu abang aja. Kalau dulu tidak tahu seru itu, cuma tahu nama aja kan. Tapi kondisinya tidak tahu macam mana kan. Tapi kalau sini caknya lah kondisinya. Jadi udah izin jelaskan dikit bang yo. Stroke itu bang, stroke itu merupakan kondisi kerusakan jaringan di otak akibat tidak mendapatkan yang cukup suplai oksigen. Jadi maksudnya itu dalam tubuh kita tuh ada pembuluh darah bang, pembuluh darah. Jadi pembuluh darah itu ada penyempitannya. Jadi akibat penyempitan tersebut bisa nyampai di otak bang. Jadi misalkan ada penyempitan pembuluh darah di bagian otak. Ini ada dua, bisa menyebabkan pecahan pembuluh darah, satu lagi sama penyumbatan. Jadi itu dinamakan dengan stroke akibat oksigen itu tidak nyampe ke otak. Itulah menyebabkan orang itu kena stroke. Setelah itu bang, stroke itu ada dua macam bang, bang. Ada stroke kalau rambut tuh stroke iskemik sama hemorrhagic. Stroke iskemik itu seperti yang ngalami gini, yaitu penyumbatan di pembuluh darah otak. Yang lebih parah itu namanya bang stroke hemorrhagic. Hemorrhagic itu bang bisa menyebabkan orang itu tidak sadarkan diri lama. Ini itu pecah pembuluh darah di bagian otaknya. Kalau yang abang kan cuma penyumbatan aja. Jadi nggak sampai terlalu parah. Tapi yang lebih parah itu namanya itu stroke hemorrhagic, itu pecahnya pembuluh darah di bagian otak. Nah, setelah itu bang, kalau boleh tahu abang kemarin kena serangan stroke itu waktu lagi ngapa ya bang? Pas lagi turun dari motor. Turun dari motor ya kemarin dia? Iya. Terus apa gejala-gejala yang berasakan awal pas abang kena itu kan? Abang turun dari motor tuh apa yang berasakan? Sebelum itu tuh kayak jantung kok berdebar. Sudah tuh Itu ya tidak ada apa rasa-rasa itu tidak ada, cuma itu pak ya. Cemas itu aja. Jadi jantung berdebar jantung badan tuh ya. Ada rasa kelemahan di salah satu anggota atau gerak tubuh tak? Misalkan kayak tangan atau kaki lemah rasanya pas awal turun tuh? Tidak ada. Jadi bang menurut yang Yuda baca itu stroke itu bang ada beberapa tanda atau gejala. Yang pertama itu sakit kepala disertai dengan gangguan keseimbangan. Pernah nggak abang sakit kepala nyeri sakit kepala sebelum itu? Pada hari itu tuh sebelum itu? Nggak ada berarti ya. Biasanya itu bang kalau orang stroke itu sakit kepala disertai dengan gangguan keseimbangan. Terus yang kedua tuh gerak separuh tubuh tuh menjadi melemah. Misalkan abang lagi turun dari motor tuh atau lagi ngapain, tiba-tiba salah satu bagian tangan entah kanan kiri atau tangan abang tuh tiba-tiba lemah, sulit digerakkan. Itu merupakan salah satu serangan stroke bang, serangan stroke. Yang ketiga tuh kebas atau baal. Tahu abang kebas atau baal? Iya, kebas. Nah, misalkan di tangan abang kanan atau pedekut merasa kebas, tiba-tiba merasa kebas tanpa ada penyebab, tiba-tiba jadi kebas. Terus yang itu ada rabun. Kalau hipertensi bang rata-rata kalau dia sudah mencapai darah tinggi pasti bakal matanya itu bakal kunang-kunang. Kalau orang hipertensi sering matanya kunang-kunang. Itu juga merupakan salah satu serangan stroke bang. Yang kelima, seperti abang katakan kemarin kan abang ini mulutnya tuh mereng kanan atau mereng kiri ya. Itu merupakan serangan stroke bang, bisa di kanan atau kiri. Yang kedua bicara pelo tahu abang bicara pelo? Iya. Cara itu kayak cadel tuh karena lidahnya tuh memendek tuh orang stroke. Setelah itu abang tahu nggak apa penyebab stroke? Salah satu penyebab stroke itu apa yang abang tahu? Nggak tahu ya.
Di sini dia mau jelaskan Bang yo. Kalau untuk stroke itu Bang, yang paling dominan itu karena penyebabnya karena hipertensi atau tekanan darah tinggi. Iya. Untuk hipertensi itu Bang bukan saja hanya orang tua saja bisa kena, bisa orang muda bisa juga. Contoh abang kan baru umur 28 udah kena hipertensi kan. Iya. Karena pertama tuh bisa pernah tambang karena ada riwayat merokok. Kenapa orang merokok itu bisa kena hipertensi? Karena orang merokok itu tuh merupakan salah satu faktor tinggi dari orang kena stroke Bang, atau darah tinggi. Terus obesitas kan orang yang kelebihan berat badan. Karena di pembuluh darah itu Bang, karena lemak banyak itu jadi itu pembuluh darah itu berjalan itu ke macet karena banyak lemak di pinggir udaranya. Itulah yang menyebabkan tersumbatnya pembuluh darah tersebut. Terus yang kelima, ada penyakit jantung. Kalau betul Abang kan ada penyakit jantung nggak? Nggak ada berarti ya. Oke, terus ada kolesterol tinggi. Nah, kolesterol juga Bang, kolesterol misalkan Abang terlalu banyak misalkan banyak makan santan sebelum itu, Iya. banyak makan gulai, yang hampir tiap hari makan gulai. Ya, Itu kan bisa menyebabkan kolesterol minyak tinggi kan? itu lah. Minyak, apalagi minyak goreng yang misalkan digoreng minyak itu terus dipakai terus. Misalkan hari ini bisa sampai 5 hari dipakai terus, ya itu bisa menyebabkan kolesterol tinggi atau naik. Nah setelah itu Bang, di sini ada perawatan orang hipertensi. Abang tahu nggak apa saja yang cara perawatan orang hipertensi itu? Ya. Di sini ada perawatan orang hipertensi Bang. Abang berarti kan kalau abang udah kena itu kan berarti abang ada riwayat darah tinggi kan, kalau udah kena itu kan berarti udah kena darah tinggi. Di sini ada beberapa perawatan orang hipertensi. Yang pertama itu mengendalikan berat badan. Alhamdulillah kan abang berat badan abang nggak obesitas kan? Ya. Obesitas kan, berarti udah aman nanti. Yang kedua, aktivitas cukup. Kayak abang kan kemarin sebelum kan abang bekerja sebagai apa pekerjaan abang Bang? Sebagai tani. Petani gimana tuh ya? Jadi kalau orang kerja itu jangan terlalu memporsirkan. Misalkan hari dia ini tuh udah masalah lah tuh, tapi dia terus itu bisa menyebabkan orang hipertensi Bang, karena tekan darahnya bukan naik, jadi harus diatur. Yang ketiga, olahraga teratur. Abang sebelum kena sakit stroke tuh sering nggak abang ikut olahraga santai lah, misalkan jalan kaki atau tidak pernah? Berarti abang memang tidak hobi olahraga berarti ya? Emang tidak nih ya? Oh iya. Karena salah satu perawatan orang hipertensi itu yang pertama tuh bisa dengan cara jalan kaki aja, dengan cara jalan kaki. Iya. Itu bisa ke kayak dari sini ke sini aja, bisa ke jalan kaki biasa aja. Terus berhenti merokok. Nah, ini salah satu yang faktor tinggi orang kena hipertensi karena karena merokok. Jadi salah satu penanganan itu adalah dengan cara kita berhenti merokok. Tapi untuk kini abang sudah berhenti merokok Bang ya? Sudah. Alhamdulillah berarti. Terus yang kelima, pengaturan makanan, batasi makanan tinggi natrium dan kolesterol. Maksudnya ini natrium itu maksudnya kurangi makanan mengandung garam. Karena orang hipertensi itu sangat rentan, tidak boleh kita makan yang tinggi garamnya. Itu orang hipertensi Bang. Dan juga kurang-kurangnya makan yang tinggi kolesterol seperti gulai-gulayan, santanan itu dikurangin. Bukan dibentingkan, tapi dikurangin porsinya. Kan kalau kita dalam kulit kan nggak makan gulai kan sulit, nggak ada santannya. Iya. Dengan itu dikurangin aja porsinya. Nah di sini ada ini Bang, ada terapi non farmakologis atau terapi yang tanpa menggunakan obat pada orang stroke. Yang pertama nanti ini bakal kita lakukan Bang. Pertama adalah namanya ROM atau range of motion. Itu latihan untuk menggerakkan bagian tubuh untuk memelihara fleksibilitas dan kemampuan gerak sendi. Misalkan di bagian abang kan itu di bagian kiri Bang ya, bagian kiri. Jadi kunci orang sembuh stroke itu, kunci orang biar enggak menjadi kaku sendi itu harus diperbanyakin bergeraknya. Jadi nanti itu untuk pertemuan selanjutnya nanti udah bakal ngajarin abang cara ROM atau range of motion itu. ROM itu kan kayak misalkan kayak ini Bang, kayak kita senam. Tapi itu senam itu di bagian sendi yang bagian kaku aja. Misalkan di bagian kiri, nanti kita akan bakal latih berat dari kanan, dari tangan kiri sampai kaki kiri. Nanti kita akan latih untuk sendi-sendinya. Yang kedua terapi genggam bola karet yang kayak kemarin tuh. Sebenarnya kan ini sepele bakal kita baca itu terapi genggam bola karet. Tapi kalau dilakukan itu Bang, dapat membuat jari-jari kita kan orang kan kita genggam bola karet pasti pakai jari-jarinya yang bakal gerak ya. Jadi kalau kita sering pakai genggam bola karet itu, tadi bakal sendi-sendi atau bagian-bagian kaku itu bisa bakal lebih
lebih bisa mudah digerakkan. Yang ketiga tuh hand grip. Kalau abang tahu hand grip tuh, pernah nggak lihat orang nge-gym tuh ada yang kayak gini nah, ada alat itu. Nah itu bisa lakukan nanti, tapi sebelum kita hand grip ini harus ini dulu, karena hand grip itu kan harus perlu tenaga full kan, tenaga yang ekstra. Iya. Jadi harus ini dulu nanti tuh. Nanti jadi bang, nanti untuk tindakan ini yang sudah ini nanti kita lakukan nanti teman selanjutnya bang ya. Jadi hari ini udah memberikan penjelasan abang dulu tentang stroke tadi. Kayaknya untuk stroke itu sudah jelaskan dan udah cukupkan. Sebenarnya apakah abang ada yang ingin tanyakan tentang stroke atau tentang diferensi? Nggak ada lah. Nggak ada berarti ya. Sebelum itu bagi dan evaluasi dari abang tadi kan udah jelasin tuh, udah jelasin tentang stroke. Stroke itu apa yang abang ketahui tadi, yang sedikit yang abang tahu tentang stroke tadi yang udah jelaskan tadi? Penyumbatan darahnya. Penyumbatan darah ada dua, itu ada stroke hemorrhagic sama stroke iskemik. Itu ada penyumbatan di pembuluh darah otak, ada pecahnya pembuluh darah otak. Itu bedakan antara penyumbatan sama pecahnya. Iya. Jadi yang seperti abang alami ini adalah penyumbatan, bukan pecahnya pembuluh darah. Terus apa tadi cara kita untuk mengatasi hipertensi yang sudah ajarin tadi, jelasin tadi. Kayak tadi pertama tadi, untuk kita orang hipertensi itu tidak boleh makan makanan yang tinggi garam. Terus kurangi merokok untuk hipertensi itu, ya bang ya. Iya. Baiklah nanti bang, untuk selanjutnya nanti kita bakal ajarin bang cara-cara rom nanti. Ketemu selanjutnya bakal kita atur lagi waktunya nanti. Sekian dulu untuk teman kita hari ini, kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.